Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IPA, selamat datang di petualangan tanpa batas. Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kelas 8 tetap dalam kondisi sehat dan dalam kondisi sebaik-baiknya. Kenapa? Karena pembelajaran kita hari ini membutuhkan fokus dan juga semangat dari kalian semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pesawat sederhana. Jika minggu lalu kita sudah membahas tentang tuas atau pengungkit, hari ini kita akan membahas pesawat sederhana yang kedua. Apa itu? Ya, kita akan membahas tentang bidang miring. Oke, apa itu bidang miring? Bidang miring adalah suatu pesawat sederhana yang memanfaatkan kemiringan suatu benda untuk memudahkan kerja. Apakah kalian tahu contoh pemanfaatan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ambil contoh. Kalian tentu pernah jalan-jalan ke daerah pegunungan, ke daerah Malang mungkin. Nah, jika kalian amati, jalan-jalan di daerah pegunungan akan memiliki tekstur jalan yang berkelok-kelok. Oke, kenapa dibuat berkelok-kelok? Karena itu untuk memudahkan kendaraan agar bisa naik ke atas. Sehingga dengan menggunakan prinsip kerja bidang miring, mobil atau motor yang naik ke atas bisa naik dengan mudah. Karena gaya yang dibutuhkan tidak terbuang sia-sia. Oke. Kemudian yang kedua, mungkin kalian pernah perhatikan gambar di samping ini. Ketika seseorang ingin menaikkan barang-barang yang sangat berat ke dalam truk atau naik ke mobil box, mereka akan memanfaatkan bidang miring. Kenapa? Karena jika kita angkat langsung benda itu, tentunya akan sangat berat. Bahkan jika diangkat lebih dari satu orang. Tetapi dengan memanfaatkan bidang miring, benda yang tadinya cukup berat bisa kita dorong hanya dengan satu orang, tetapi benda itu akan tetap bisa naik karena memanfaatkan prinsip kerja dari bidang miring. Nah, untuk lebih memahami tentang bidang miring, silahkan perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan bagian-bagian dari bidang miring berikut ini. Yang pertama, yaitu S atau panjang lintasan. Yang kedua, yaitu H atau tinggi bidang miring. Yang ketiga, yaitu W atau berat benda. Yang keempat, yaitu F atau gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sedangkan, untuk menghitung keuntungan mekanik suatu bidang miring, kita bisa menggunakan rumus Km sama dengan W per F atau Km sama dengan S per H. Jika rumus tersebut kita kalikan silang, di mana W kita kalikan dengan H dan F kita kalikan dengan S, kita akan mendapatkan persamaan W dikali H sama dengan F dikali S. Dengan menggunakan persamaan W dikali H sama dengan F dikali S, kita bisa menentukan beberapa rumus. Untuk mencari berat benda, kita bisa menggunakan rumus W sama dengan F dikali S dibagi H. Untuk mencari ketinggian bidang miring, kita bisa menggunakan rumus H sama dengan F dikali S per W. Untuk mencari gaya yang dibutuhkan, kita bisa menggunakan rumus F sama dengan W dikali H per S. Dan untuk mencari panjang lintasan bidang miring, kita bisa menggunakan rumus S sama dengan W dikali H per F. Bagaimana guys?
Kamu sudah paham beberapa bagian-bagian dari bidang miring, mulai dari ketinggian, kemudian panjang lintasannya, dan lain-lain. Nah, dari persamaan-persamaan tadi, Ustadz akan memberikan beberapa contoh soal, sehingga kalian lebih memahami bagaimana mengaplikasikan persamaan atau rumus yang ada pada bidang miring ketika kalian menghadapi soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan soal nomor 1 berikut ini. Sebuah bidang miring memiliki panjang lintasan 6 meter dan ketinggian 2 meter. Tentukan gaya yang dibutuhkan untuk menaikkan beban seberat 300 Newton. Perhatikan pembahasan berikut ini. Diketahui jarak lintasan yaitu 6 meter dan tinggi bidang miring yaitu 2 meter. Sedangkan berat benda yaitu 300 Newton. Ditanya gaya yang diperlukan atau F. Jawab, F sama dengan W dikali H per S. Sama dengan 300 dikali 2 dibagi 6. Sama dengan 600 dibagi 6. Sama dengan 100 Newton. Jadi, gaya yang dibutuhkan yaitu sebesar 100 Newton. Bagaimana? Kalian sudah paham? Selanjutnya, yaitu soal kedua. Sebuah bidang miring mampu menaikkan beban seberat 150 Newton dengan gaya sebesar 50 Newton. Jika tingginya adalah 3 meter, tentukan panjang lintasannya. Perhatikan pembahasan berikut ini. Diketahui berat benda atau W sama dengan 150 Newton dan gaya atau F sama dengan 50 Newton. Sedangkan ketinggian bidang miring atau H yaitu 3 meter. Ditanya panjang lintasan atau S. Jawab, S sama dengan W dikali H per F. Sama dengan 150 dikali 3 per 50. Sama dengan 450 per 50. Sama dengan 9 meter. Jadi, panjang lintasan dari bidang miring tersebut adalah 9 meter. Bagaimana? Kalian sudah bisa mengaplikasikan rumus tersebut? Oke, jika kalian sudah memahami tentang contoh soal yang sudah Ustadz berikan tadi beserta penjelasannya, tentu kalian akan menyadari bahwa sistem kerja atau persamaan yang ada pada bidang miring tidak jauh berbeda dengan persamaan yang ada pada pengungkit. Jika kemarin pada pengungkit kita menggunakan panjang lengan kuasa dan juga lengan beban, maka pada bidang miring kita menggantinya dengan panjang lintasan dan juga ketinggian bidang miring. Oke, jika kalian masih mendapatkan kesulitan atau ada hal-hal yang menurut kalian membingungkan atau kalian perlu berkonsultasi dengan Ustadz Afif tentang materi ini, kalian bisa menghubungi Ustadz Afif melalui Google Classroom. Untuk tugas, silakan kalian cek di Google Classroom kalian. So, stay tuned on your Google Classroom. Oke guys, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat. Semoga kalian tetap mendapatkan kemudahan dalam belajar IPA. Terima kasih sudah bergabung dengan kelas IPA hari ini. Kelas IPA, petualangan tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.